Sulehah dari Teknik Biologi Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang memahami petunjuk evolusi. Nah, evolusi sebagai ilmu harus dapat diuji secara saintifik dengan melalui metode ilmiah. Nah, evolusi bukanlah kumpulan cerita tentang masa lalu yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Oleh karena itu, apabila evolusi bertahan sebagai ilmu pengetahuan, maka evolusi harus dapat membuktikan bahwa ada beberapa spesies seperti dinosaurus itu pernah ada di kehidupan bumi, atau makhluk hidup tertentu yang memiliki hubungan kekerabatan antara satu dengan yang lainnya sebagai sejarah evolusioner. Nah, pengumpulan bukti-bukti secara ilmiah itu mengalami banyak kritikan dari beberapa pihak, termasuk dari beberapa ilmuwan evolusi itu sendiri. Nah, pengumpulan bukti-bukti ilmiah itu masih berlanjut sampai sekarang. Para ilmuwan akan terus melakukan verifikasi bukti ilmiah secara objektif, apakah masih relevan atau terdapat kesalahan. Ilmu evolusi juga mengungkapkan ada beberapa kesalahan dalam menyimpulkan pohon filogenik, dalam mengaitkan hubungan antara makhluk hidup ataupun sejarah evolusi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ilmu evolusi itu bersifat hati-hati dalam menyimpulkan bukti-bukti ilmiah. Apabila ada kesalahan, harus segera diperbaiki dengan bukti yang lebih valid dan akurat. Nah, langsung saja ke pembahasan ya. Nah, untuk yang pertama yaitu catatan penemuan fosil. Nah, kita perlu memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada para ilmuwan. Karena apa? Karena dari kekepoan mereka, dari keingintahuan mereka yang sangat tinggi, mereka itu bekerja keras untuk mengungkapkan berbagai petunjuk evolusi. Nah, upaya untuk melakukan penggalian fosil atau yang disebut ekskavasi itu bukan pekerjaan yang sangat sederhana ya, dan tidak mudah dilakukan oleh siapa saja. Nah, karena seringkali fosil itu ditemukan ada yang hampir utuh dan ada juga yang hanya ditemukan bagian-bagian kecil saja. Nah, para ilmuwan itu memiliki semangat yang sangat tinggi karena didasari kecintaan mereka kepada ilmu pengetahuan. Nah, keberadaan ahli paleontologi dalam menemukan fosil yang berusia ratusan ribu atau bahkan ratusan juta tahun yang lalu itu telah menunjukkan bahwa kehidupan ini telah mengalami perkembangan. Nah, kehidupan masa lalu itu mungkin memiliki karakteristik spesies dengan ukuran dan struktur anatomi yang khas yang berbeda dengan karakteristik spesies yang hidup pada masa sekarang. Fosil merupakan bukti fakta ilmiah bahwa kehidupan telah mengalami proses evolusi. Dengan adanya fosil, itu bisa menjadi bukti bahwa kehidupan itu telah mengalami proses evolusi. Nah, di bawah ini ada ahli paleontologi yang sedang melakukan ekskavasi atau penggalian fosil. Nah, ini salah satu penemuan fosil dinosaurus. Nah, fosil dinosaurus ini jenis Titanosaurus yang ditemukan di barat daya Argentina pada 20 Januari 2021. Nah, para ahli paleontologi itu memperkirakan bahwa usia fosil ini 98 juta tahun dengan berat 77 ton atau setara dengan 14 gajah Afrika. Penemuan berbagai fosil itu juga kadang menjadi penafsiran tersendiri bahwa hewan jenis tertentu seperti hewan paus itu telah mengalami perubahan dari semula memiliki kaki. Nah, hal ini itu kadang menimbulkan kekeliruan apabila tidak dipahami secara utuh. Nah, oleh karena itu penemuan fosil itu harus digambarkan dengan pohon evolusi untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar spesies. Nah, seperti pada gambar ikan paus atau cetacea, ini ikan paus atau cetacea, jenis mamalia air yang hidup itu memiliki hubungan kekerabatan dengan Pachycetus, Rhodocetus, dan Dorodon. Nah, transisi ke kehidupan di laut itu didukung oleh beberapa bukti hipotesis bahwa cetacea itu berevolusi mamalia darat. Nah, fosil pengurangan dari waktu ke waktu itu menunjukkan bahwa panggul dan tungkai belakang tulang nenek moyang cetacea itu punah. Nah, penemuan fosil gajah purba jenis Tegodon dan gajah modern jenis Elphes juga ditemukan di area situs Pati Ayam Kudus Pati. Nah, hal ini menjadi bukti
yang sangat istimewa bahwa ada kehidupan gajah purba yang pernah tinggal di area situs Pati Ayam dan di area sekitar Gunung Muria. Nah, gajah stegodon itu telah mengalami kepunahan yang disebabkan karena tidak mampu beradaptasi dengan perubahan iklim yang terjadi, sehingga gajah stegodon itu tidak mampu lolos dari seleksi alam. Sementara gajah jenis Elpes itu tetap lestari karena mampu lolos dari seleksi alam. Nah, ini ada temuan gading gajah stegodon dan berbagai tulang serta geraham yang disimpan pada Museum Situs Pati Ayam. Nah, kemudian lingkungan sekitar situs Pati Ayam itu juga ditemukan berbagai kerang laut. Nah, salah satunya jenis Bivalvia, yaitu Tridacna sp. Bisa diamati pada gambar. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa kehidupan sebelumnya itu berupa selat lautan yang mengalami evolusi permukaan bumi sehingga menjadi daratan seperti sekarang ini. Nah, beberapa fosil itu termasuk menjadi bukti bahwa evolusi itu pernah ada di sekitar kita. Nah, kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu homologi anatomis dan molekuler. Nah, apabila evolusi memberikan penjelasan bahwa suatu spesies dalam hubungan dengan spesies yang lain itu memiliki hubungan kerabatan, maka spesies tersebut memiliki persamaan dalam struktur anatomi. Seperti contohnya, tulang pergelangan kaki kucing itu memiliki kekerabatan struktur dengan anatomi sayap yang digunakan terbang oleh kelelawar. Nah, bagi para ahli evolusi, hal ini itu menjadi ciri struktural yang identifikasi bahwa makhluk hidup tersebut memiliki leluhur yang sama. Nah, untuk yang pertama yaitu kemiripan struktur tulang. Nah, kemiripan struktur tulang itu dilihat pada organ gerak hewan bagian depan memiliki struktur yang hampir sama. Ini seperti contoh, ada tangan manusia, kemudian tangan kaki kucing, sayap hiu, dan kelelawar. Nah, ini memiliki struktur yang hampir sama, yaitu struktur karpal, metakarpal, dan struktur jari. Nah, ini hampir sama ya, dapat dilihat. Nah, ini sebenarnya sama. Nah, ini struktur jari, karpal, metakarpal, dan struktur jari. Nah, kesemuanya ini hampir sama. Kemudian yang kedua yaitu kemiripan anatomis embrio vertebrata. Nah, tahapan awal perkembangan embrio beberapa spesies memiliki kemiripan pada bagian embrio seperti bagian ekor dan faringeal. Nah, pada gambar dicontohkan embrio ayam dengan manusia. Nah, di sini perlu ditekankan bahwa beberapa spesies itu memiliki kemiripan pada bagian embrio ya, bukan bentuk embrio. Nah, bagian embrio itu seperti ekor, nah ini sama, dan faringeal. Ini memiliki kemiripan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kemiripan kode genetik. Nah, ahli biologi juga mengamati beberapa spesies. Beberapa spesies itu memiliki kesamaan kode genetik molekuler seperti DNA dan RNA. Nah, kode genetik ini seperti pasangan basa adenin, timin, dan guanin sitosin, menunjukkan masing-masing spesies itu memiliki ciri yang universal. Nah, menurut ahli evolusi, setiap spesies itu berasal dari leluhur gen yang sama. Nah, sekian pembahasan pada kali ini. Nah, gimana nih? Pada paham atau tambah pusing? Semoga paham semua ya. Nah, pada pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat bertemu di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.